Oke guys, selamat datang kembali di channel Menara TC. Kali ini saya akan membongkar nih, kebetulan ada servisan laptop Toshiba ya. Laptop Toshiba seri berapa ini? Seri L40A. Ini kondisi keluhannya atau kerusakannya itu adalah ketika laptop ini dipergunakan, biasanya kalau sudah agak panas atau dengan beban yang lebih berat misalnya, dia kadang-kadang blue screen gitu ya, atau pada saat tertentu biasanya kipas itu bunyinya kencang. Nah, kecurigaan saya kalau kondisinya seperti ini bisa terjadi karena bisa jadi karena faktor overheat ya. Overheat itu biasanya karena emang salah satunya adalah karena usia laptop ini sudah lama. Jadi bisa jadi laptop ini belum pernah dibongkar sehingga dalamannya itu nanti kotor gitu ya. Kemudian penyebab lain dari overheat itu bisa juga karena pasta yang ada dari laptop ini untuk mendinginkan prosesornya itu juga sudah kering gitu ya. Maka ini nanti akan kita bongkar, kemudian kita lihat dalamnya seperti apa. Kalau memang kotor kita bersihkan, kalau memang pastanya sudah kering kita tambahkan gitu ya. Oke, langsung saja kita proses. Oke. Kita lepaskan dulu semua baut yang ada di bagian sini, yang ada di bagian belakang. Juga kita lihat juga ini ya bagian sininya. Jadi ada beberapa laptop yang memang harus kita bongkar dari bagian atas, tapi kita lihat ini nanti sepertinya sih cukup bagian bawahnya saja yang perlu dilepas. Jadi intinya adalah semua baut bagian belakang perlu dilepaskan dahulu. Dan biasakan ya kalau misalnya kita melepaskan baut-baut laptop itu gunakan obeng yang memang punya magnet, jadi supaya lebih mudah membongkarnya, melepaskan semua baut-bautnya. Oke. Oke, sudah kita lepaskan satu persatu. Nah ini kalau kita lihat nih dari luar aja sudah ada debunya ya, kita lihat nih. Nah, yang bagian sini ini adalah daerah prosesor, di bagian sini ini sudah ada debunya nih kalau kita lihat ya. Oke, kita lepaskan casingnya. Kita cari bagian yang sekiranya sudah terlepas untuk memudahkan kita dalam membongkarnya. Oke. Usahakan punya kuku yang agak panjang ya. Kalau misalnya nggak ada kuku, bisa pakai pinset sebagai alat bantu. Oke. Nah, jadi ini cukup di bagian atasnya saja, artinya bagian bawah dari laptopnya yang perlu kita lepaskan. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, nah, ini berdebu nih. Ini debunya banyak banget ini. Nah, lihat ya, debunya banyak banget. Nah, kemudian ini tadi ada baut yang terlepas ya. Baut yang terlepas dari sini, oh bukan baut ya, bukan baut, tapi itu kunci bautnya lepas. Nah, coba kita cek. Ini dia nih. Bahaya ini, lihat
Jadi ternyata ada baut yang terlepas dari penguncinya, dan ini bahaya banget nih. Lihat nih. Nah, ini bahaya banget. Jadi ketika tadi katanya diangkat itu tiba-tiba kok bunyi krotok gitu. Nah, ini bisa menyebabkan konslet gitu ya, karena ini kan kita nggak tahu tuh dia bergeraknya ke bagian komponen apa gitu ya. Jadi untung saja ini tidak jeblok gitu. Maka memang kalau memang dirasa laptopnya itu sudah mulai tidak nyaman ataupun juga ada bunyi-bunyi berisik seperti itu, sebisa mungkin langsung diamankan deh lah, kita bongkar gitu ya, kita bongkar. Kalau misalnya tidak bisa bongkar ya pasrahkan aja, serahkan ke teknisi atau siapapun yang sekiranya punya kemampuan untuk itu gitu ya, daripada nanti emang berisiko gitu. Oke, kita lihat langsung ke bagian dalamnya lagi. Ini yang jelas ini juga kotor ya, jadi perlu kita bersihkan nantinya. Cuman saya pengen melihat dari sisi ini nih, dari sisi prosesor pastanya apakah masih cukup atau tidak, atau memang harus kita tambahkan pastanya. Tapi sepertinya sih memang perlu kita tambahkan ini, karena sudah lama banget dengan kondisi perangkat ini sudah kotor. Oke, kipas ini juga perlu kita bersihkan, ini sudah kotor. Saya lepaskan dulu. Kemudian kita lihat heatsinknya. Nah, ini dia. Jadi heatsinknya pun untuk pastanya ini ternyata sudah kering. Nah, jadi artinya kemungkinan besar ini memang sesuai dengan prediksi tadi gitu ya. Jadi kondisi seperti ini bisa jadi karena memang overhead. Kemudian sisi yang lain ternyata tadi karena adanya ini. Jadi memang user mengeluhkan ketika diangkat ataupun dengan kondisi agak miring gitu ya, ada bunyi-bunyi, tapi untungnya ini tidak sampai menyebabkan konslet begitu. Karena memang ini berisiko banget, karena ini kan logam. Artinya memang perangkat yang sifatnya konduktif yang bisa menghantarkan arus listrik gitu. Oke, langkah berikutnya berarti ini kita bersihkan dulu total, kita bongkar semuanya, kita bersihkan dari sisi-sisi yang sekiranya gampang gitu ya. Oke, kita bongkar, kita bersihkan di luar. Oke, setelah kita bersihkan, kemudian kita kasih pastanya dulu nih di bagian prosesornya, karena ini emang sudah kering banget ya. Untuk pilihan pasta juga kalau bisa untuk laptop itu gunakan saja yang deep cool ya. Deep cool bisa pakai Z3 ataupun yang lain-lain, atau ini juga sudah cukup sebenarnya menggunakan thermal grease HY510 ya. Ini juga sudah bagus. Ini bisa kita tempelkan di dalam prosesornya. Tidak usah terlalu banyak ya, tidak perlu terlalu banyak, secukupnya saja. Oke, kemudian kita pasangkan kembali. Usahakan di dalam ininya, heatsinknya, untuk pasta yang lama dibuang ya, dibersihkan. Oke.
Oke, kemudian kipasnya kita pasangkan. Oke, kita pasangkan semuanya ya. Kita kembalikan seperti semula. Ya, untuk yang sudah patah ini sudah tidak perlu kita pasangkan kembali selama pengunci-pengunci utama itu masih ada. Jadi pengunci utama masih ada, masih aman. Jadi nggak perlu dipasangkan kembali yang lamanya. Oke, kalau memasang kembali lebih cepat ya, lebih mudah. Nah, usahakan juga ketika kita masangkan kembali, masangkan baut seperti ini, jangan sampai terlalu kuat, jangan sampai terlalu kencang. Karena risikonya nanti pengunci ini akan patah. Apalagi ini adalah laptop lama ya. Laptop lama itu kalau sudah bebannya sudah terlalu berat, itu biasanya sudah kena overhead dan akhirnya banyak pengunci-pengunci yang akhirnya patah seperti tadi. Jadi putar saja sampai kerasa mentok. Ketika sudah mentok sudah, jangan dilanjutkan. Jadi supaya tidak berisiko. Oke, sudah selesai. Waktunya untuk mencoba. Oke, tidak tampil. Jadi kalau tidak tampil, kita bisa ngecek RAM-nya ya. RAM-nya kita cek. Kita lepaskan dahulu. Kemudian kita pasangkan kembali. Tes ulang. Oke, udah tampil ya. Nah, jadi teknisnya seperti itu. Jadi ketika kita menerima masalah yang seperti ini, jadi dianalisa dulu kira-kira kerusakannya itu seperti apa saja, sehingga nanti
untuk arahnya, untuk proses analisanya ataupun juga untuk spekulasinya tidak terlalu jauh. Oke, jadi ini nanti kita perlu mentry ya. Jadi untuk mencoba, jadi kita standby kan selama 1 jam paling tidak untuk ngetes apakah ini normal atau tidak. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.